Ya, saya selalu merasa bahwa saya banyak sekali potensi yang bisa kita ambil, justru bahkan ketika banyak permasalahan yang ada, seperti contoh, pasti kita udah bilang ekonomi dunia itu melemah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saya Indonesia sendiri ini sangat bergantung pada Cina. Ya, 20% industri PDB-nya Indonesia ini dipengaruhi oleh bisnis manufaktur, di mana 60%-nya bahan bakunya dari Cina. Terefek sekali. Mungkin bukan hanya manufaktur, bahwasanya ada 8 komoditas yang kita itu sangat bergantung pada impor dari Cina. Salah satunya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan bawang putih kita juga masih bergantung dengan Cina. Kita bisa ngelihat pada saat kondisi saat ini, mungkin harga bawang putih agak-agak sedikit naik, juga mungkin jadi agak langka, harga jadi sangat tinggi sekali ya. Justru ini adalah saatnya Indonesia bahkan Kebumen itu menunjukkan bahwasanya kita juga bisa mandiri loh secara hal seperti ini. Indonesia, Kebumen, kita bukan sebuah daerah yang menekankan dari sektor pariwisatanya, bukan daerah yang menekankan pada sektor manufakturnya, tapi justru kita tuh pertanian kita tuh sangat-sangat kuat loh sebenarnya. Bahkan dulu sebelum ada dibilang kita di branding Geopark, kita punya yang namanya Agro City of Java. Saatnya kita tuh menunjukkan kemampuan kita, saatnya kita melihat peluang ini bukan sebagai sebuah masalah, tapi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Gitu. Justru hal-hal seperti ini yang bisa kita tangkap dan bisa kita maksimalkan gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita offer, apa sih yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita lakukan. Justru itu rasa optimis itu yang harus kita pupuk setinggi mungkin. Saya selalu bilang kalau Kebumen itu punya banyak hal yang bisa kita garap ya dari segi apapun. Menurut saya, kalau saya kebetulan bergerak di bidang konstruksi, infrastruktur, ada retail. Ya. Saya juga ngelihat bahwa saya Kebumen itu masih bagus kok. Saya ada bisnis real estate, ternyata daya beli masyarakat Kebumen juga gede juga gitu loh. Terhadap misal rumah-rumah yang misal di angkanya di atas 300 juta, ada juga yang beli gitu. Dan nggak cuma 1-2 dan juga banyak gitu. Sehingga kan otomatis saya ngeliat, oh ternyata daya beli masyarakat tuh mampu loh ternyata. Apalagi tadi saya nambahin ya Pak Sigit tentang kita ngomong nih Kebumen brandingnya tuh kabupaten termiskin. Kayak kita kan kayaknya tuh merana banget ya. Kita merana banget. Tapi kan sebenarnya ini tuh bukan harus kita ratapi, tapi sebagai sebuah wake up call sebenarnya. Sebuah panggilan, kita tuh termiskin loh. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita miskin gitu. Sedangkan kalau kita ngomong tentang kemiskinan ini, parameternya kan sebenarnya banyak ya. Dan bisa kita pakai. Contoh kalau kita Kebumen termiskin ini kan didasarkan dari BPS. BPS itu kan ngomong dari garis kemiskinan ya Mbak. Garis kemiskinan itu ada 2, garis kemiskinan makanan dan non makanan. Yang makanan sendiri harus dikonvert ke di 2100 kilokalori ya. Sehingga caranya apa? Interview kan ya. Sehingga mungkin saja parameter ini tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya dari Kebumen. Kan harus yang harus kita evaluasi itu ini loh. Nah, sekarang kita mau ngejar apa kita mau ngejar indikatornya supaya kita nggak miskin hanya based on indikator, atau kita mau ngejar kondisi Kebumen sejahtera memang benar-benar real di lapangan. Ada beberapa sih prestasi yang kita miliki. Prestasi dalam tanda kutip salah satunya adalah kita memang salah satu kabupaten yang tidak memiliki bonus demografi. Artinya daerah-daerah lain dia menikmati warga negaranya usia produktif ya. Kita ngomong tentang generasi Z, generasi milenial yang banyak. Di Kebumen sendiri ternyata nggak ada Pak, kita defisit. Justru yang banyak adalah kaum lansianya. Anak muda kita ini malah senangnya membangun daerah lain. Ya, mereka pergi keluar. Sehingga pun ketika tadi kita ngomong, kalau misalnya ada kawasan industri, siap nggak sih kita di sini? Ada SDM-nya nggak sih? Kan menjadi pertanyaan. Menurut saya kalau ada industri yang besar itu juga menjadi jawaban atas permasalahan ini. Ketika memang Kebumen itu siap dari segi SDM ya, siap dari segi apakah iklim investasinya ini ramah nggak sih buat para investor-investor besar. Kita dari agraris mulai masuk ke industri. Sebenarnya itu saya belum bilang itu industri Pak, karena itu baru pengolahan. Itu pun bukan industrial, sifatnya itu masih small medium enterprise atau UMKM. Kalau saya ngeliat ini bagus nggak? Sayangnya bagus. Artinya adalah bahwa Kebumen ini sudah mulai bergerak ya. Kita udah tidak, cultural kita udah nggak yang udah pengen yang mentah-mentah aja, sudah mulai mengolah. Tapi mulai dari small medium enterprise untuk naik ke bagian industri itu menurut saya itu langkahnya masih sangat-sangat panjang sekali dan sangat-sangat berat sekali. Saya waktu itu sangat senang ya ketika Kebumen memang memiliki rencana untuk memiliki kawasan industri ya. Tapi saya pikir itu juga memiliki berbagai, karena saya pikir itu masalahnya rumit ya dan kompleks ya. Dan saya pikir itu juga ketika itu terjadi, alhamdulillah saya sangat senang dan saya sangat support karena itu menjadi solusi bagi permasalahan di Kebumen. Tapi kalau kita ngomong gitu permasalahannya apa sih SDM di Kebumen? Satu ya. Sebenarnya mungkin kenapa orang-orang tuh lebih senang membangun daerah lain dibandingkan Kebumen, karena mungkin lapangan pekerjaannya tidak ada ya Mbak, yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pastilah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dia kuliahnya bagus, pasti dia mungkin kalau digajinya tidak layak juga pasti dia nggak mau gitu kan. Sehingga pasti mereka pergi. Sedangkan sehingga Kebumen bukan yang saya gimana-gimana, ya tersisanya hanyalah SDM yang seperti itu, dan itu menjadi tantangan kita bisa nggak sih ngelola SDM seperti itu gitu. Oke, jadi kalau tadi dibilang sama Pak Sigit, kita roda perekonomiannya sangat tergantung sama belanja, benar saya nggak juga, tergantung industrinya apa sih saya pikir ya.
Mungkin kalau bisnis-bisnis yang sangat B2G, bisnis to government ya, contoh kayak misal konstruksi, ataupun kayak misal hotel, ataupun yang lain mungkin akan sangat berpengaruh ya. Tapi pun tidak sebesar itu kalau di Kebumen sendiri saya lihat. Karena tadi dibilang juga tadi bahwasanya penyumbang terbesar malah pertanian dan juga small medium enterprise gitu loh, UKM sendiri. Bukan hanya di Kebumen, tapi di Indonesia sendiri pun roda ekonomi Indonesia tuh hidup karena small medium enterprise, karena UKM. Lebih dari 40% penggerak ekonominya itu sih sebenarnya. Jadi saya pikir kemandirian itu ya kita bentuk, kita ngelihatnya mau dari mana nih? Kalau kita mau menciptakan semua orang yang memiliki tatanan ekonomi yang bagus gitu ya, ya kita arahkan saja. Ini merupakan sign yang bagus ketika banyak sekali UKM-UKM sekarang udah mulai muncul ya di Kebumen sendiri. Kita binalah mereka, jadikan mereka small medium enterprise atau UKM yang tidak hanya menjadi UKM kita, tapi kita bantu mereka untuk naik level sebenarnya. Karena yang namanya UKM ini sebenarnya itu sangat suitable atau sangat proper jika kita kelola dengan UKM ini. Kaum wanita itu adalah salah satu penggerak UKM terbesar kayak di Kebumen. Kultural, karena stereotype kalau perempuan harusnya nggak kerja di rumah aja cukup gitu kan, tapi dengan UKM ini dia bisa menyelesaikan permasalahan bahwasanya pekerjaan itu tidak harus dilakukan mereka keluar rumah. Makanya saya pikir penguatan pemberdayaan komunitas-komunitas potensial ini menjadi salah satu yang penting ketika Kebumen ini ingin maju atau meningkatkan PDB. Tercatat sekitar hampir 201.000 rumah tangga yang tercatat miskin. Jadi kalau dikonversikan 700.000 jiwa, dengan 700.000 jiwa ini penduduk miskin, kita harus lihat loh, miskinnya itu miskin apa? Miskin absolut kah? Miskin relatif kah? Atau miskin kultural kah di Kebumen ini? Solusinya akan menjadi beda-beda. Sepengetahuan saya, di Kebumen ini kemiskinan ini disebabkan oleh kemiskinan kultural, sehingga intervensi kita dalam kita memberikan solusi kemiskinan kultural itu sangat beda kalau kita memberikan solusi kepada kemiskinan absolut ataupun kemiskinan relatif. Dengan kita melihat kemiskinan ini, saya selalu bilang bahwa ini adalah wake up call, ya, panggilan bagi semua orang bahwasanya permasalahan kemiskinan itu bukan hanya permasalahan Pemda sendiri, tapi permasalahan seluruh lapisan masyarakat di Kebumen. Saya sudah pernah merasakan di dua kacamata. Saya tahu rasanya di kacamata Pemda, saya tahu di kacamata swasta seperti apa. Pemda itu memiliki kekuatan di peraturan, dana yang besar, tapi kelemahan mereka adalah mereka itu sangat rigid. Swasta kita lebih mobile, kita lebih fleksibilitas dalam melaksanakan hal sesuatu, sehingga mereka berdua harus berdampingan. Kenapa ada mall pelayanan publik, penanaman modal satu pintu itu merupakan sebuah langkah yang menurut saya harus kita apresiasi ya. Kalau kita ngomong nyacat itu sangat-sangat gampang menurut saya ya. Tapi kita tahu kita tuh yang penting itu tidak stuck, yang penting kita tuh berjalan lambat tidak apa-apa, yang penting kita harus selalu maju, selalu seperti itu. Kalau ditanya saya optimis nggak? Saya insya Allah selalu optimis ketika saya melihat kampung halaman saya. Dan saya ini bukan adalah sebuah perkataan, tapi sebuah perbuatan saya. Semua investasi, walaupun tadi Pak Sigit bilang, ada dengar-dengar saya berekspansi di pulau lain dan juga di daerah lain, saya tetap melakukan investasi saya yang sama besarnya tetap di Kabupaten Kebumen. Saya menaruh optimis dan harapan yang sangat tinggi pada kampung halaman saya, Kebumen, dan saya yakin Kebumen itu bisa maju, walaupun kita nggak tahu berapa tahun lagi. Tapi saya berharap Kebumen akan maju dalam jangka waktu yang dekat.